Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencuat setelah itu. Meski kunjungan itu disebut hanya silaturahmi biasa, namun banyak yang mempertanyakan ada apa sebenarnya. Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja, karena itu harus bekerja keras. Nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Apa aja arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Ya, doain supaya Pak Presiden bawa ibu sehat, karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sehat sih. Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke 5 negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua Menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua Umum DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Pemirsa, pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara halal bihalal. Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut melalui sambungan telepon. Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan.
Menteri-menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran, hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat. Ini semua solid, tegak. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun. Rapatkan barisan menteri dan fenomena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih kunjungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah menimbulkan beragam tafsir. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Daniel Anzar, juru bicara Partai Gerindra, Ansi Lema, jubir PDIP, San Salvator, Waketum Jokowi Mania, dan juga Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di The Prime Show malam hari ini. Saya akan ke Bung Daniel terlebih dahulu. Dari internal Gerindra sendiri ini memandang pertemuan atau silaturahmi dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih ke Jokowi ini seperti apa sih Bung sebetulnya? Bagus, silaturahmi itu bagus. Jadi silaturahmi para menteri kepada Pak Jokowi itu bagus sekali, dan itu meneruskan tradisi silaturahim yang diinisiasi dan diteladani oleh Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo selalu mendorong seluruh anggota kabinet untuk terus belajar dari para pendahulu, baik itu presiden maupun para mantan-mantan menteri senior, untuk menangkap pesan dan nasihat pembelajaran kebijakan-kebijakan yang pernah mereka lakukan, dan itu penting sekali. Itu pertama. Kemudian yang kedua, secara kultural kan Idul Fitri ya memang kan simbolisasinya salah satunya adalah silaturahim, ditambah lagi Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan pernah di dalam satu tim dalam kabinet, kemudian sebagian besar menteri-menteri Pak Prabowo pada saat ini juga pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Kalau kemudian ada hubungan dekat dan erat, itu adalah sesuatu yang wajar dan kita mahfumin. Baik, kan ada salah satu politisi PKS yang menyampaikan bahwa jangan sampai ada matahari kembar. Nah, ini dari internal Gerindra ini kan juga bisa dikatakan tidak mungkin ada satu pernyataan keluar begitu saja. Ini bisa jadikah suatu alarm politik begitu, Bung? Ya, nasihat atau peringatan jangan sampai ada matahari kembar itu bagus, baik begitu. Dan itu adalah warning, dan faktanya tidak pernah ada matahari kembar. Saya 7 tahun menjadi juru bicara Pak Prabowo, dan salah satu karakteristik penting dari Pak Prabowo itu agak sulit diintervensi. Kalau ada orang siapapun itu yang berusaha mengintervensi Pak Prabowo, itu artinya mulai mencari masalah gitu. Artinya Pak Prabowo ketika menjadi komandan, maka beliau akan pegang tongkat komando dengan penuh tanpa ada yang bisa mengintervensi.
Namun ketika beliau menjadi prajurit, maka beliau akan loyal, tegak lurus kepada panglimanya. Itu karakteristik dan watak kepemimpinan Pak Prabowo dimanapun. Jadi kalau kemudian ada yang menganggap akan ada matahari kembar, bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Baik, kalau Bung Salvator, tanggapannya seperti apa? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama perlu kita ketahui bahwa ini tidak disampaikan secara gamblang. Ini murni teori cocok logi yang coba dimainkan, dinarasikan. Entah apa kepentingannya kita tidak tahu. Yang terpenting semangatnya ini semangatnya buruk. Kita coba bedah. Misalnya orang bersilaturahmi ke kediaman, soal tempat urusan kemudian, soal tokoh urusan kemudian, siapapun dia bersilaturahmi itu niatnya baik. Kalau ditafsirkan tidak baik, berarti bukan lokasi atau tokoh tersebut yang tidak baik, tetapi orang yang menafsirkan itu yang tidak baik. Nah, kemudian masuk kepada narasi-narasi yang liar itu kita tidak bisa membatasi, sebab kita ini kan negara demokrasi, membebaskan orang hak berbicara, siapapun boleh berpendapat. Kita tidak bisa membatasi itu. Ketika kita membatasi itu menjadi persoalan mendalam terhadap demokrasi kita. Dianggap kita mengekang, dianggap kita ada anti demokrasi. Tidak boleh melakukan hal seperti itu. Namun terhadap apapun yang disampaikan, poin pentingnya adalah semangat persatuan. Makanya disampaikan tadi, rapatkan barisan. Artinya ada poin penting yang perlu kita targetkan. Bukan persoalan matahari kembar, tidak ada matahari kembar. Semangat hari ini rapatkan barisan, kita coba lihat lebih jauh. Ada persoalan misalnya, masalah ekonomi, gejolak ekonomi, stabilitas ekonomi kita yang tidak begitu dipastikan. Masalah yang simpang siur, persoalan politik kita masih sangat bergerak, tidak bisa ditentukan kemana arahnya, sebab peredaran isu-isu global itu kita tidak bisa memfasilitasi itu. Kita memanage diri kita sendiri. Indonesia mencoba memanage itu, makanya disampaikan kepada Caimin, rapatkan barisan, ya kita rapatkan barisan. Itu poin pentingnya, semangatnya semangat persatuan untuk Indonesia Raya, tidak ada yang lain. Saya pikir itu. Baik, Bung Ansy Lemat, ada pernyataan menarik nih dari Pak Ganjar. Kalau pemimpin ada dua, anak buahnya nanti jadi bingung. Nah, ini maksudnya apa? Tapi kita tahan dulu, kita jawab usai jeda. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bisa juga digantung Ansy. Gas.